Selamat datang di Police Tour Kampus. Nah, di Police Tour Kampus ini kita akan ngajak kalian untuk ngeliat tempat-tempat menarik yang ada di kampus vokasi unggulan Police ini. Nah, terus kita ini mau kemana nih? Nah, saat ini kita ada di salah satu kawasan teaching factory yang ada di Police. Nah, berdasarkan infonya, Police ini telah mengembangkan banyak sekali teaching factory. Wow. Nah, jadi kita saat ini akan melihat salah satu teaching factory yang ada di Police, yaitu Teaching Factory Smart Greenhouse. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke sana. Yuk, yuk sobat. Nah, kayaknya ini nih pintu masuknya. Nah, bener nih. Wah. Oke, sobat Police, kalau gitu kita langsung bincang-bincang aja sama pengelola Smart Greenhouse ini. Oke. Ya udah kalau gitu kita langsung ketemu sama Mas Fendi yuk. Yuk. Dengan Mas Fendi? Oh iya benar, dengan saya sendiri. Selamat datang di Smart Greenhouse Politeknik Negeri Jember. Mas Fendi, Ya. kita di sini dan juga sobat Police yang sedang nonton. Ya. Ini kita penasaran banget. Apa sih yang dimaksud dengan SGH ini dan apa yang membedakan antara SGH ini dengan budidaya yang ada di luar SGH? Nah, oke, jadi begini. Secara garis besar, Smart Greenhouse Politeknik Negeri Jember ini, atau yang lebih dikenal dengan SGH Police, adalah suatu sistem budidaya tanaman dengan menggunakan hidroponik dan dilakukan di dalam rumah kaca atau di dalam greenhouse. Jadi, ya, secara umum perbedaannya adalah kalau petani-petani biasa berbudidaya tanaman kan biasanya di luar rumah kaca, artinya di lahan terbuka. Jadi resiko kegagalannya lebih tinggi daripada kalau kita budidaya di dalam rumah kaca atau greenhouse. Cuman yang pertama itu, yang kedua perbedaannya dengan greenhouse biasa. Nah, kita kan ada embel-embel smartnya. Ya, ada embel-embel smartnya. Jadi ada beberapa teknologi yang memang kita terapkan dalam budidaya di dalam Smart Greenhouse Politeknik Negeri Jember ini. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa dong lihat-lihat seperti apa teknologi yang ada di Smart Greenhouse ini. Sangat bisa, boleh. Nah, itu boleh nggak kita lihat-lihat langsung ke dalam? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa itu Mas syaratnya? Kita harus memakai perlengkapan atau pakaian yang steril. Kita pakai jas lab, kemudian sepatu atau sandalnya dilepas, kita pakai sepatu yang kita sediakan di dalam. Oke, gitu ya. Jadi sobat Police, sebelum memasuki Smart Greenhouse ini, kita juga ada aturannya nih. Jadi kita harus steril ya, Mas ya. Iya. Untuk sebelum masuk ke sana ya. Harus steril. Jadi Kita harus steril. yuk kita masuk aja yuk. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke lahan produksi yang ada di dalam, Ya. alangkah baiknya saya jelaskan dulu ya tentang ruangan yang ada di sini. Oke, ya. Iya, ini ruangan apa ini? Ya, jadi ini adalah ruangan kontrol yang fungsinya untuk memonitoring sistem automatisasi yang ada di dalam SGH. Oke. Jadi, Kayaknya di sebelah situ ya. ya di dalam sini Mbak ya. Jadi secara garis besar ada dua sistem otomatisasi perangkatnya. Yang pertama terkait dengan iklim mikro. Iklim mikro. Iklim mikro. Kemudian yang kedua terkait dengan vertigasi. Vertigasi. Apa itu iklim mikro? Iklim mikro itu adalah kondisi cuaca yang ada di sekitaran atau yang ada di dalam smart greenhouse itu sendiri. Kemudian vertigasi adalah sistem penyiraman sekaligus pemupukan yang bisa dilaksanakan satu kali sekaligus maksudnya, seperti itu ya.
Jadi iklim mikro itu yang ada di sini, yang dipasangi perangkat otomatisasi itu terkait dengan suhu, ya, kemudian kelembapan. Suhu dan kelembapan itu bisa kita atur, bisa kita jaga sesuai dengan prasyarat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Itu untuk mengaturnya semua pakai komputer ini. Ya, nah jadi begini Mbak, melalui monitor komputer ini kita bisa melihat dan membaca data temperaturnya atau suhunya. Jadi yang pertama tadi kan iklim mikro itu terkait dengan suhu. Ya. Nah itu kita bisa baca di sini. Berapa Termasuk sih? kelembapan juga ya? Kelembabannya iya. Ini temperatur atau suhu. Kemudian yang kedua ini iklim mikro yang humidity atau kelembapan. Iya. Ya. Jadi kita bisa melihat tiap jamnya dan juga bisa terekod di sini dari jam ketika awal mulai berjalan sistem otomatisasinya kita bisa melihat. Oke, jadi sebelum masuk kita harus memakai perlengkapan steril seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya kalau kita mau masuk semua alas kaki, sepatu, kemudian baju kita pakai perlengkapan yang sudah disediakan. Oke? Oke, Jadi siap. Terima kasih. Oke, Sobat Polije, sekarang kita akan masuk ke ruang produksi. Yuk, kita intip. Yuk. Wah, keren banget nih, Mas. Nah, oke. Ini Mbak, ini adalah ruang produksi yang ada di dalam Smart Greenhouse. Jadi kalau jenis melon yang ditanam di SGH Polije ini sudah bervariasi Mbak ya, banyak jenisnya, banyak macamnya. Cuman kebetulan yang diproduksi pada saat ini ada 3 jenis ya. Yang pertama yang ini. Nah, yang ini adalah jenis melon golden. Kalau nama varietasnya melon intanun. Ya, jadi kulit buahnya berwarna kuning dan berjaring. Nah, ya, berjaring atau bernet. Kemudian daging buahnya ini berwarna putih kehijauan. Ya, putih kehijauan. Meskipun warnanya kuning, tapi dalamnya putih kehijauan. Intanun ya. Intanun. Jenis pertama. Jenis golden, varietasnya namanya intanun. Ya, itu. Kemudian Ada jenis lainnya itu Mas selain intanun? ada 3 jenis yang pada saat ini kita budidayakan. Yang kedua itu jenis honey globe, jenis madu ya. Nama varietasnya honey globe. Nah, itu bentuknya putih polos. Tapi sama daging buahnya dengan ini. Oh, hanya Beda kulit luarnya ya. Kemudian jenis yang ketiga sama-sama berjaring tapi kulitnya berwarna hijau. Ya. Ya. Dalamnya juga sama. Enggak, itu warnanya orange. Oh, justru luarnya hijau, dalamnya orange. Orange, iya, seperti itu. Oke, Sobat Polije, sekarang kita akan lanjut keliling kebun SGH ini. Kita akan lihat apa aja yang ada di dalam sini, termasuk varian melon apa aja yang sudah ditanam di sini. Kemudian kita juga akan lihat teknologi yang ada di dalam Smart Greenhouse. Betul. Yuk, kita lihat lagi. Yuk. Ya. Ya. Sejuk nih dari mana nih? Nah, ini
namanya cooling pad. Ini cooling pad. Ya, ini cooling pad. Ini ada keterkaitannya dengan blower yang ada di sebelah utara sana, yang di ujung sana. Jadi cooling pad ini fungsinya untuk menyediakan udara sejuk. Makanya kalau kita dekat dan lewat di sini, udaranya lebih sejuk daripada ketika kita pertama kali masuk, ya Mbak ya. Sejuk banget. Ya, karena ini prinsipnya air disedot, kemudian turun. Nah, udara sejuk yang di sini disedot oleh blower yang di sana. Gitu. Berarti sejuknya itu dari airnya ini. Ya, dari air yang mengalir. Air itu mengalir terus ya? Tidak juga, karena sistem otomatisasinya kan ada waktunya juga, Mbak. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan, otomatisasi itu akan jalan ketika suhu di atas atau sama dengan 32. 32. Nah, dan otomatis akan mati dengan sendiri suhu di bawah 30. Jadi air ini tidak akan mengalir selamanya. Oh gitu. Ada jeda. Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Oke Mbak, setelah kita melihat varian melonnya, sekarang kita melihat proses pemeliharaan atau perawatan yang menjadi rutinitas di kebun SGH Poly J ya. Oke, seperti apa nih Mas? Nah, jadi perawatan? gini perawatannya, seperti ini. Tanaman-tanaman yang sudah pada tua biasanya daun-daunnya sudah hijau, tidak hijau lagi, sudah agak, ya. Dan ini perlu kita lakukan pemangkasan. Ini caranya pemangkasannya, bisa dicontohkan sama teman-teman yang sudah biasa kerja di sini. Coba silakan. Nah, jadi itu daun-daun yang agak kering dan berwarna coklat kita potong, kita rempesi semuanya. Dan ini tidak bermasalah karena posisinya sudah tanaman tua dan hampir menjelang panen. Nah, ini Mas, kita juga mau tanya, di SGH ini kan tentunya banyak pengunjung. Iya. Nah, apakah di sini diperbolehkan untuk memetik langsung buah melonnya? Oh, sangat bisa dan sangat boleh. Dan kebetulan pada hari ini, saat ini ada buah yang sudah siap dipetik. Nah, kita ikut memanen Ya. buah melon. Mau coba? Dan mau tahu rasanya? Oke. Nah, yuk kita Nah, ini Mbak ya, ciri-ciri melon yang sudah bisa dipetik. Yang pertama, kalau dari segi umur itu kisaran 70 sampai 75 hari setelah tanam, dari awal tanam ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kita melihat kondisi visual buahnya. Ya. Yang pertama, tangkai sudah agak warna kecoklatan ya. Kemudian daun yang dekat dengan buah ini, daun yang dekat dengan buah sudah berwarna coklat. Ya, nah ini tandanya atau ciri-cirinya bahwa ini sudah bisa dipetik atau dipanen ya. Nanti caranya dipotong tangkai yang dekat batang utama, kemudian daun-daunnya dibersihkan, talinya dilepas. Oke, gitu ya. Berarti kita yang memanen ini ya Mas ya? Ya, harus pengunjung. Ya. Oke, Sobat Poly J, kita di sini sudah metik buah melon. Nah, sekarang kita mau uji rasa dan sekaligus mencicipi buah melon hasil produksi Smart Greenhouse Poly J. Oke, kita mulai ya.
salah satu varietas yang jenis yang apa? Intanun Yang ya. kulitnya, berjaring dan warnanya kuning. Namun untuk dalamnya ya, dalam buahnya atau isi buahnya itu warnanya putih kehijauan. Nah, Tuh. sekarang kita akan melakukan uji rasa terhadap buah melon ini. Oke. Nah, ini Mas, untuk cara uji rasanya gimana? Kita sudah sediakan alat untuk menguji kadar kemanisan dari melon yang sudah kita petik ya. Oke. Nah, ini alatnya, namanya refraktometer. Refraktometer. Jadi air yang ada di daging buahnya kita peras sedikit, Oke. kemudian kita teteskan, baru kita ukur. Oke. Ya. Bisa dipraktekin, Mas? Kita langsung praktekkan bagaimana cara menguji rasa melon ini dengan alat bernama Refraktometer. Oke, jadi kita ambil sedikit saja sampel dari buah melonnya, dari daging buahnya, kemudian sarinya kita teteskan ke alat ini. Ini. Secukupnya sampai alatnya tertutup. Nah, setelah itu kita klik tombol startnya. Nah, ini sudah muncul angkanya. Nah, bisa dilihat sendiri berapa angkanya. 15,2. Nah, ini artinya kadar kemanisannya pada buah yang sudah kita petik itu 15,2% Brix. Padahal sangat manis sekali. Padahal untuk standar biasa di pasar supermarket itu standar minimal untuk kemanisannya 12%. Wah, ini tinggi sekali nih. Tinggi sekali, sangat manis sekali, sehingga ketika kita incip-incip nanti bisa dirasakan sendiri bagaimana kualitasnya. Oke? Kita sekarang mau icip-icip melon di SGH ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya? Manis banget. Manis. Segar ya. Dan ini buah dipetik baru dipetik, rasanya segar banget. Fresh banget. Fresh sekali. Dan memang nggak kalah sama yang di supermarket. Ya. Jadi manis. Oke, Sobat Poli J, inilah serangkaian petualangan kita di Teva Smart Greenhouse Politeknik Negeri Jember. Nah, kita tadi sudah mulai dari ruang kontrol ya Mas ya. Di situ kita tahu tentang sistem automatisasi iklim mikro. Kemudian di situ juga kita ada sistem vertigasi itu tadi. Kemudian kita masuk, kita jalan-jalan, lihat-lihat. Di sini banyak varian melon, mulai dari melon intanun, kemudian mulai dari dan jenis melon lainnya ya. Nah, kita juga di sini ngelihat
terkait dengan teknologi di SGH yang super canggih banget. Mulai tadi ada blower, kemudian ada cooling pad, kemudian kami tadi di tengah diajari juga terkait dengan gimana sih cara perawatan tanaman melon ini gitu. Sampai ke uji rasa itu tadi. Kira-kira untuk pengunjung ataupun masyarakat umum nih Mas, bisa kan berkunjung di sini? Sangat bisa, karena Sangat kita bisa. terbuka untuk masyarakat. Oke, jadi Sobat Polije, jika kalian ingin berkunjung ke Teva Smart Greenhouse ini, Polije membuka untuk kalian, untuk siapa aja yang mau berkunjung ke sini untuk bisa mengetahui terkait dengan Smart Greenhouse ataupun varian-varian melon di sini, ataupun bisa belanja juga ya Mas ya. Oke Mas Fendi, terima kasih untuk waktunya. Kami sudah diedukasi terkait dengan Smart Greenhouse Polije ini. Sudah merasakan icip-icip melon yang hasil produksi dari Smart Greenhouse. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas.